Halo, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Valentino Satria Yudanto. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pembicara ideal. Pembicara ideal adalah pembicara yang mampu dan menguasai materi apa yang disampaikan. Selain itu, juga pembicara ideal dapat memahami dan mengerti tentang situasi dan kondisi si mendengar atau penonton. Adapun ciri-ciri pembicara ideal, namun sebelum saya menyampaikan tentang ciri-ciri pembicara ideal, sebaiknya kita menyaksikan salah satu contoh pembicara ideal, yaitu Mario Teguh, dalam video berikut ini. Baik pemirsa, kita masuk ke segmen terakhir untuk episode kali ini. Kita bicara mengenai pemulih jiwa. Silakan Pak Mario, poin terakhir untuk pada malam hari. Terima kasih Mas Suli. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang kebaikan hatinya adalah penanda bagi kebaikan rezekinya. Tidak ada dalam kehidupan ini yang lebih indah daripada mengikhlaskan diri untuk menjadi pribadi yang baik. Bukankah kesulitan kita itu ikhlas menjadi pribadi yang baik? Ya. Apakah ada orang tidak jujur? Ada? Banyak. Oh tidak. Tidak Pak, setiap orang itu jujur. Buktinya kalau nemu uang 10.000, uang siapa ini? Iya dong? 10.000. 100.000, uang siapa ini? 1 juta, uang siapa? Ya dong? Kalau 10 juta diinjak, uang siapa ya? Berarti setiap orang itu jujur, yang beda itu harganya. Ada yang jujur kalau 10.000, lewat dari itu hilang. Nah, ada pepatah Tiongkok yang mengatakan tugas dari langit tidak turun kepada orang yang nilainya rendah. Berarti tugas dari langit turun kepada orang-orang yang nilainya tinggi. Yang tidak bisa dibeli oleh uang. Yang tidak memperebutkan jabatan, membayar untuk menjabat, untuk mengambil uang setelah menjabat. Orang-orang ini tidak bisa dibeli dengan apapun. Nah, itu jiwa-jiwa yang kuat. Kita sebetulnya semua sedang ditunggu menjadi jiwa yang ikhlas. Itu sebabnya jiwa yang dipulihkan, itu jiwa yang menemukan kekuatan aslinya. Sebagai pribadi yang hatinya menjadi pelabuhan bagi kebaikan. Yang pikirannya sibuk dengan rencana membaikkan kehidupan, dan perilakunya adalah perilaku yang meneladankan kesetiaan kepada yang benar. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kesempatan terakhir untuk super audience untuk bertanya, silakan angkat tangan Anda. Selamat malam, salam super Pak Mario. Selamat malam. Nama saya Ega Sanjaya, saya dari Lampung. Dari Lampung. Dari Lampung. Saya akui bahwa saya ini adalah seorang yang lagi punya kendala di masalah jiwa, khususnya jiwa pemalas ya. Sini. Jadi pertanyaan saya untuk Pak Mario adalah bagaimana cara saya mengobati jiwa pemalas? Terima kasih banyak Bapak. Sahabat-sahabat saya yang super. Orang malas tidak pernah hanya punya sifat malas. Ada satu sifat yang selalu mengikuti rasa malas. Apa? Ngantuk. Orang malas selalu mengantuk. Perhatikan. Karena dia harus melepaskan diri dari kenyataan hidup yang sedang disepelekannya. Orang malas sedang menghindari pekerjaan, sedang menunda, sedang menjadikan dirinya tidak berharga, menjadi murid yang bakal ujian penuh doa dan obat-obatan untuk melek. Ya toh? Tuh. Jadi orang malas itu stres. Itu sebabnya orang malas harus tidur. Supaya lupa. Itu sebabnya orang malas ngantuan. Mana ada orang malas giat. Perhatikan giat sekali. Kenapa? Malas. Nah sekarang, logika.
orang itu logikanya rusak, itu bukan hanya waktu jatuh cinta. Waktu jatuh cinta kan rusak tuh logika kita. Jatuh cinta dengan matanya, kawin dengan seluruh badannya. Iya toh? Nah, berarti orang-orang yang malas logikanya sedang rusak. Lu sudah tahu malas itu memperlemah kehidupannya, diteruskan. Lalu kita berharap orang lain membantu? Forget it. Orang lain terlalu sibuk mengurusi masalahnya sendiri. Jadi, tanggung jawab memperbaiki kehidupan ada pada diri kita sendiri. Take charge. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Mohon berkenan memberikan kesimpulan Pak Mario. Sahabat-sahabat saya yang super, usia itu tidak menuakan kita. Jumlah hari dalam kehidupan ini tidak menuakan kita. Mungkin jumlah hari itu hanya menambah keriput di wajah kita, tapi tidak menuakan jiwa. Oke? Ada orang yang tua, tapi begitu Anda dekati, my God, jiwanya sangat remaja. Tapi ada anak muda yang jiwanya sudah renta. Ada, ini nggak bisa, itu nggak mau, itu males. Itu kan ada tuh. Nah, kalau usia tidak menuakan jiwa, apa yang menuakan jiwa? Yang menuakan jiwa adalah hampanya harapan dari hati seseorang. Orang yang berhenti berharap langsung tua. Nah, berhentinya berharap itu karena diperlakukan tanpa kasih sayang. Anak yang dimarahi, dibentak-bentak, dimarahi, dibanding-bandingkan dengan temannya. Ibunya tidak pernah juara kelas, tapi maksa anaknya juara. Nah, itu yang membuat anak-anak putus harapan. Suami dan istri yang tidak lagi memuji. Ya toh? Tidak ada lagi. Berapa sering istri dipuji oleh suaminya? Kapan terakhir kali ibu-ibu dipuji cantik? Berilah orang-orang yang ada di sekitar kita kalimat-kalimat pujian. Karena pujian itu mendahulukan kebaikan dan mempercayai tercapainya kebaikan. Nah, dengan itu mudah-mudahan jiwa-jiwa di sekitar kita kembali berharap. Tepukan pundak seperti you can do it man. You bisa. Ke anak, bisa, you bisa. Oke? Suami, bayangkan kalau suami ditepuk pundaknya oleh istrinya sebelum berangkat ke kantor. You can do it man. Langsung suami. Ya kan? Nah. Kalau kita mau bangun bangsa yang bersemangat baik, yuk jadi orang tua yang membesarkan hati anak-anak. Yang menjadi saudara, yang membesarkan hati saudaranya. Coba, menjadi sahabat yang membesarkan hati sahabat. Jangan berfokus pada jeleknya, yuk kita berfokus pada kebaikan. Karena kalau kebaikan di diri dan di sahabat kita membesar, tidak ada tempat bagi keburukan. Dan kita sebagai sahabat kemudian menjadi seutuh-utuhnya pemulih jiwa. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak untuk malam ini Pak. Demikianlah pemirsa, episode kita jumpa lagi minggu depan tentunya hanya selalu di Mario Teguh Golden Way. Setelah melihat cuplikan tadi, kita mengetahui bahwa Mario Teguh adalah sosok motivator yang hebat dan terkenal. Dari Mario Teguh kita belajar tentang beberapa cara atau ciri-ciri dari pembicara ideal. Salah satunya adalah memilih topik yang tepat. Dalam memilih topik kita harus mengetahui apa yang harus kita sampaikan, dan dari situ kita harus menguasai materi yang sesuai topik yang kita pilih. Setelah itu kita harus merumuskan dengan jelas tujuan mengapa topik tersebut ingin kita sampaikan. Nah, dari situ kita harus menyiapkan dari topik hingga tujuan agar pembicaraan kita tidak terbelit-belit. Kemudian sebagai pembicara
ideal, Mario Teguh juga sangat lihai dalam berbahasa atau berkemampuan linguistiknya sangat tinggi. Kemudian dari Mario Teguh kita belajar tentang berbicara itu tidak hanya berdiri tegak saja, tapi kita harus mengenakan gestur tubuh kita seperti tangan atau lainnya agar kita itu terlihat menjiwai dalam pembicaraan, agar juga dapat dipahami oleh si pendengar. Kemudian ciri-ciri pembicara ideal adalah kita dapat memahami dan mengerti tentang situasi dan kondisi di mana kita bicara, dengan siapa kita bicara, dan jika di depan publik sebaiknya kita gimana. Sebaiknya kita dapat mengerti itu karena dalam pembicaraan kita harus memahami dan mengerti tentang situasi si pendengar. Kemudian pembicaraan ideal itu dapat menjalin kontak dengan si pendengar. Selain itu, agar pembicaraan tidak monoton tentang materi saja dan tidak membuat jenuh, sebaiknya kita ada sedikit humor atau jokes sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.